Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih standby bersama suami Suami istri istri bahagia. bahagia gitu kan. Semoga kita selalu bersama-sama belajar begitu buat bisa menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi menjadi Amin. orang tua yang super untuk anak-anaknya. Jangan lupa juga ya di like, share, komen, subscribe buat kita bisa lebih semangat lagi buat kontennya. Terima kasih. Kali ini kita mau bahas apa nih ya? Isu child free. Child free. Benar. Atau tentang tidak punya anak ya. Memutuskan untuk tidak punya anak. Teman-teman Pandangan untuk bebas dari anak yang dianggap sebagai beban. anak sebagai beban. Iya. Tapi teman-teman juga pastinya udah pada tahu kan siapa yang selebgram viral itu. Saya nggak harus nyebutin namanya, nanti saya takut kena apa sih UIT pencemaran nama baik. Kita bahas dari pihak suami dulu kali ya. Gimana pandangan suami begitu untuk kenapa misalkan kenapa harus punya dan tidak punya begitu. Kenapa harus punya? Ya karena memang fitrahnya manusia pengennya berkembang biak kan. Ya semua makhluk hidup yang punya akal meskipun nggak punya akal juga pengennya berkembang biak ya. Ya nggak ada makhluk hidup yang nggak pengen generasinya itu mandek, punah begitu kan. Nah dan entah tujuan dari utamanya seks itu ya bukan hanya untuk senang-senang ya, tapi untuk melanjutkan keturunan begitu. Dan sistem organ tubuh manusia dibuat sedemikian rupa yaitu hanya untuk melanjutkan generasi makhluk hidup berikutnya. Nah, sehingga kalau ada pandangan child free yaitu sangat bertentangan dengan hukum alam yang pertama. Nah, hukum alam merancang kita untuk melanjutkan generasi sementara kitanya justru yang tidak ingin untuk melanjutkan generasi. Ini kan aneh. Dan ya pasti selalu ada akibat dari setiap pilihan-pilihannya. Karena manusia punya pilihan, ya saya menghargai pilihan dia yang menganggap tapi bukan berarti sepakat ya. Iya, ya. Menghargai tidak sepakat. Ya. Ya namanya hidup itu pilihan dan setiap pilihan punya tanggung jawabnya masing-masing. Ya, yang penting kita bisa saling berbagi manfaat ya. Nah, dari pilihan hidup seseorang ya kita bisa banyak mengambil hikmah. Begitu. Ya mungkin pilihannya beliau begitu. Ya kita ambil aja manfaatnya. Nah, mungkin bisa jadi penelitian efek ketika orang-orang yang memutuskan memilih nggak punya anak. Nah, sehingga kita bisa menjadi bahan pelajaran bersama. Gitu. Kalau misalkan emang untuk regenerasi, pasti maksud dan tujuan Allah kan juga jelas, baik dan bermanfaat begitu kan ya. Allah menciptakan rahim, nggak mungkin nggak ada maksud dan tujuan begitu kan. Allah menciptakan sel sperma begitu kan, pasti nggak mungkin ada maksud dan tujuan begitu kan. Sehingga kalau emang untuk regenerasi, untuk punya anak, untuk keturunan, lantas kan juga untuk kayak mengelola, mengatur, merawat bumi dan seisinya begitu kan, untuk saling bermanfaat satu sama lain begitu kan. Dan juga ya nggak hanya hablum minanas dan juga tapi juga hablum minallah, pasti juga untuk beribadah juga begitu kan kepada Allah begitu kan ya. Karena emang kalau seandainya satu berpendapat, maksudnya begini, ada orang yang berpendapat untuk saya memutuskan misalkan tidak memiliki anak. Sebenarnya maksudnya begini, ada saatnya
pendapat yang bisa kita toleransi, ada saatnya pendapat yang tidak bisa ditoleransi, begitu kan. Kayak misalkan pendapat, "Saya sukanya kopi dibanding teh." Ya emang nggak apa-apa begitu. Tapi kalau udah mengenai pendapat, "Saya nggak mau punya anak dibanding saya mau memiliki anak." Nah ini yang menurut saya tuh menghargai, tapi bukan berarti kita harus sepakat. Bahkan kita tuh harus bisa menyampaikan dengan baik-baik bagaimana, sebenarnya, maksud dari sebenarnya punya anak itu tuh baik loh gitu, benar loh begitu, tujuannya seperti ini dan bahwasanya kita bisa menyampaikan nanti ke pihak yang memutuskan untuk tidak punya anak, maka kita, bisa melawannya begitu. Bukan berarti kita nurut-nurut aja, karena hal-hal kayak begitu itu harusnya kita bisa lebih, apa ya, waspada juga begitu, harus bisa lebih membentengi diri. Nanti kalau misalkan ditoleransi toleransi, sampai dia bikin dasaran yang benar-benar menghancurkan begitu ke masyarakat itu, ya perlahan-lahan nanti bakal juga bisa ya dianggap biasa begitu untuk tidak punya anak. Menurut saya sih begitu ya teman-teman. Dan juga misalkan ada case, gimana tuh kalau misalkan yang mandul, gimana tuh kalau misalkan, nah itu case berbeda ya. Maksudnya kita juga kalau hal-hal kayak begitu ya bukan keinginan kita begitu kan. Pasti bahkan yang mandul pun begitu menurut saya, itu tuh mereka tuh, antusias dan juga punya semangat begitu untuk bisa, eee, memiliki keturunan. Dan bahkan yang udah punya keturunan pun begitu, kita ngomongin berdasarkan banyak realitas ya, maksudnya bukan berarti saya ingin, menyinggung atau seperti apa. Dan bahkan yang udah punya keturunan pun ada begitu, anak yang itu spesial gitu, kayak punya sakit Down syndrome atau autis dan lain sebagainya. Nah itu orang tuanya itu benar-benar ikhlas menerima, benar-benar dengan tulus merawat, benar-benar mencintai, mengasihi. Karena memang punya anak kan juga kita mikirnya lillahi ta'ala begitu, nggak hanya mikirin, "Wah ini tuh bikin stres, ini tuh beban, ini tuh ini." Di balik kita merawat, di balik kita dengan tulus, ikhlas begitu. Okelah di dunia kita capek begitu, tapi kan Allah itu kan Maha melihat segalanya begitu. Nggak melihat, apa namanya, nggak melihat hanya sekedar di dunia kita, oh capek dan lain sebagainya. Insya Allah itu semuanya pasti, akan diberikan balasan yang setimpal begitu sama Allah Subhanahu wa taala, begitu kan. Jadi buat orang-orang yang mikirnya punya anak itu beban, capek dan lain sebagainya, iya, begitu saya sepakat. Saya juga emang udah punya anak, saya juga bisa merasakan gimana begitu harus sabarnya, begitu harus, apa namanya, kita bisa perjuangin gitu anak ini tuh bener-bener sampai besar, sampai bener-bener jadi orang yang baik gitu kan, solehah dan lain sebagainya. Itu juga proses yang memang nggak lumayan gampang begitu, iya. Tapi kan di balik itu semua, insyaallah begitu kan, kita bisa menciptakan generasi yang, yang baik, yang solehah begitu, untuk kebaikan juga di dunia dan juga di akhirat, amal jariah kita juga, pahala jariah kita juga. Karena kalau ngomongin kehidupan, kalau katanya Mbak GS yang selalu bikin beban dan lain sebagainya, iya gitu, tapi kan ngapain sih gitu mikirin yang cuma sekedar, apa namanya, Negatif. hal-hal yang bebannya doang gitu, stres-stresnya doang begitu kan. Padahal kan kehidupan juga di dunia itu apa yang nggak stres ya, emang di dunia itu tempatnya stres begitu. Nanti insya Allah di akhirat kita bakal memetik hasilnya begitu kan teman-teman. Nggak punya anak nanti itu natural anti aging, wes. Pasti akan natural gitu untuk bisa lebih muda dibandingkan orang-orang yang punya anak. Itu kan karena dia Saya di-trigger sama komentator apa IG-nya begitu kan, kok masih awet muda ya begitu. Nah, akhirnya dia keceplosan menghubung-hubungkan keawet mudaannya itu dengan kondisinya dia pilihan sendiri. hidupnya. Iya. Nah, tapi sebenarnya ada pilihan yang lebih mendasar dari dia memilih child free begitu. Setiap Dalam-dalamnya begitu. pilihan pasti
nggak tahu mungkin Iya, dia pernah punya wallahualam. trauma Iya, dengan wallahualam anak ya. kecil mungkin. Iya, mungkin Nah, trauma dengan orang tuanya yang akhirnya dia memutuskan iya, cukup di dia aja begitu memiliki orang tua seperti itu yang akhirnya dia kekhawatiran ketika dia punya anak nanti dia bakal seperti itu. Ya mungkin Allah memang punya anak itu bikin beban ya, bikin stres. ya memang ada bebannya tapi lebih banyak bahagianya. Oh iya? Bisa sih seimbang ah. Punya anak itu kebanyakan mungkin emang di Indonesia juga masih banyak salah paham sebenarnya. Kalau misalkan punya anak itu katanya nanti tua ya ada yang ngurusin, katanya investasi tua lah begitu. Ya sebenarnya sih mindset kayak begitu tuh eh nggak boleh sih sebenarnya ya. Kita tuh harusnya mengurus anak tuh ya ikhlas begitu ya. Sekedar hanya mengantarkan dia untuk bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang bermanfaat untuk semua orang begitu, nggak hanya untuk orang tuanya. Tapi endingnya nanti juga bakal bisa merawat ke orang tua itu bonus dari bagaimana kita merawat dia juga. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi bukan berarti menjadi orang tua yang kayak mengharapkan. Kalau mengharapkan itu jangan sama manusia ya teman-teman, sama Allah aja. Sama anak, sama suami, sama siapapun nggak boleh ya. Nanti bikin, maksudnya suatu saat nanti ketika kita sudah tua ternyata anak kita itu tidak seperti yang diharapkan begitu, akhirnya kan kita murka juga gitu. Itu nggak boleh ya. Maksudnya bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah ya kita persiapkan mandiri juga bagaimana masa tua kita supaya anak juga nggak terlalu direpotkan kayak begitu. Mungkin bisa jadi pembahasan selanjutnya sandwich generation. Oh gitu. Oke. Ya. Terus akhirnya banyak tuh orang tua yang nyerang katanya ibu-ibu di Indonesia itu cuma berdasarkan punya anak tuh budaya doang, kebiasaan. Toh udah punya anak, anaknya loh katanya nggak begitu diurus kayak stunting atau apa dan lain sebagainya. Itu kayaknya masalah masalah di luar dari memutuskan punya atau tidak punya anak ya. Tapi lebih ke masalah mengurus anak. Tapi kalau mengenai Jawabnya. iya, kalau mengenai punya anak ya menurut saya wajib. Nah, tinggal bagaimana memutuskan anak mempunyai anak ini yang harus diperdalamin lagi. Berarti persiapan-persiapannya. Oh, kayaknya kita harusnya membahas lebih dalam tuh apa aja sih nih persiapan yang harus dipersiapkan dalam memiliki anak. Ya. Nah, apa aja sih kira-kira yang harus disiapin dalam kita punya anak kira-kira? Ya mental sebagai orang tua, finansial, finansi, parenting gitu ya, ilmu. kemampuan juga untuk mendidik begitu ya. Mental itu lebih ke sisi kita yang dulunya itu gak punya anak yang misalkan cuma bahagia berdua, pacaran, begitu menikmati apapun berdua, jalan-jalan kemana bisa bebas begitu kan, tanpa harus memikirkan anak. Nah ketika punya anak berarti kita harus siap nih mentalnya. Berarti kalau misalkan udah punya anak, harus dikurang-kurangin misalkan jalan-jalan keluarnya karena kan masih bayi baru kan misalkan kayak begitu. Nah itu kemampuan kesiapan itu juga harus disiapkan, kesabaran dan lain sebagainya, mental-mental yang memang udah nggak zamannya pacaran lagi gitu, udah nggak remaja, harus lebih dewasa, udah jadi ibu begitu ya, udah jadi ayah begitu. Terus finansial, kalau finansial udah jelas ya harus disiapin juga kalau punya anak, nggak asal cuma punya nggak jadi begitu kan, terus anaknya nanti terlantar mau dikasih makan apa, akhirnya umur sebelum 6 bulan karena nggak disiapin finansialnya dikasih makan nasi, dikasih makan pisang begitu. Nah itu salah satu contoh orang tua yang juga tidak menyiapkan ilmu parenting sekaligus kayaknya finansialnya juga begitu kan ya. Kalau kita punya anak kan juga nanti mikirin gimana nanti apa tuh suntik itu ya namanya KB. Bukan KB apa namanya imunisasinya begitu kan nanti ke dokter, terus tentang pampers, susu ya segala macam, apalagi nanti kalau udah makin besar masuk SD, TK itu kan juga perlu biaya sehingga punya anak finansial juga harus dipersiapkan, dipertimbangkan. Nanti kalau untuk finansialnya berapa
itu nanti bagaimana perhitungan dari pihak masing-masing, kondisional aja begitu. Yang ketiga parenting. Kalau parenting itu udah pasti harus banget ya teman-teman. Knowledge. Ilmu gimana merawat anak begitu. Yang dulu mungkin kita pahamnya tentang udahlah yang penting diri sendiri ini baik, benar begitu kan. Yang penting begitu. Tapi kita juga harus bisa mentransfer bagaimana kebaikan kita, kebenaran kita, kebermanfaatan diri kita ke anak. Nah itu, mentransfer itu yang butuh ilmu, nggak cuma sebagai teladan. Yang penting kan kita baik begitu, tapi nggak tahu gimana caranya menyampaikan kebaikan-kebaikan ke anak. Itu juga ada loh begitu ilmunya. Cara mengkomunikasikannya, cara bagaimana memberikan contohnya, begitu kan. Nah itu juga banyak nanti begitu kan ilmu-ilmu parenting di luaran sana begitu. Nah itu juga harus emak-emak, bapak-bapak pelajarin begitu ya. Nah, katanya kalau misalkan punya anak gak bisa tidur puas selama 8 jam. Hello. Saya sudah berpengalaman. Saya kalau malam tidur dari jam 10 sampai jam 5 aja itu udah berapa jam coba? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam ya. Nanti tidur siangnya 2 jam misalkan 9 jam. Cukup Besti. Kalau misalkan katanya pas bayi repot nangis gitu-gitu, minta tolong sama orang tua atau mertua atau saudara, atau kalau punya uang kan sekarang udah ada babysitter. Insya Allah kayak begitu-begitu tuh tidak menyalahi apa ya, tidak mengurangi dari sisi Anda menjadi ibu yang baik, ayah yang baik, dan juga tidak mengurangi anak itu akan terlantar. Enggak begitu. Ini tuh manusiawi begitu. Justru ada keterbatasan orang tua dalam mengurus anak, ya kita bisa memberikan lapangan pekerjaan juga begitu terhadap orang-orang yang memang belum punya pekerjaan, bisa menjadi babysitter begitu kan. Yang penting nanti selektif juga nyari babysitternya begitu kan. Terus bagaimana cara mengontrolnya, ini semua tuh teknis wahai Mbak GS. Masalah teknis yang seharusnya bisa difikirkan ulang begitu kan ya. Kalau untuk setelah punya anak begitu akhirnya harus teknisnya seperti apa itu beda gitu dengan keputusan mau punya anak ataupun tidak punya anak, walaupun sebenarnya berkesinambungan begitu, emang harus dipersiapkan juga. Tapi ya jangan kayak terlalu lebay banget kayak seakan-akan kalau punya anak tuh dunia ini tuh akan berakhir begitu, kayak gak bisa tidur 8 jam nanti nambah tua begitu. Natural anti-aging. Kalau natural anti-aging saya menambahkan, zaman sekarang tuh udah canggih ya. Yang cowok aja bisa jadi cewek begitu. Apalagi yang cewek mau mempercantik diri begitu. Yang penting mah uangnya aja Mbak GS dibanyak-banyakin gitu. Katanya kalau punya anak nanti uangnya nggak bisa dipakai buat botox, nanti malah kebanyakan buat rawat anak. Nah uangnya Mbak GS kayaknya kurang deh ya. Mohon dibanyakin aja uangnya Mbak GS ya. Saya juga uangnya nggak sebanyak Mbak GS, tapi alhamdulillah insya Allah mukanya nggak tua-tua amat kan. Kita beda 2 tahun kok Mbak GS. Ya begitulah ya, setiap orang tuh emang punya keputusannya masing-masing, tapi ya kita patut untuk bisa menghargai, karena kita wallahu alam begitu kan, Mbak GS ini memutuskan seperti itu tuh karena apa, kita wallahu alam. Tapi setidaknya kita bisa melawan begitu, bahwasanya kalau ada Mbak GS kan juga influencer, pasti akan mempengaruhi, sehingga kita juga harus bisa membentengi diri untuk mana nih informasi atau pendapat-pendapat influencer yang patut untuk dicontoh dan juga tidak dicontoh. Nah kalau untuk kali ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh buat teman-teman semua begitu. Insya Allah kita juga menyampaikan yang terbaik, yang sesuai dengan akidah-akidah Islam, yang sesuai dengan budaya Indonesia. Tapi apabila ada kekurangan, ya itu datangnya dari kita, karena emang kita menyampaikan semua ini berdasarkan pengalaman dan juga ilmu yang kita pahami aja begitu. Ada kurang-kurangnya mungkin teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar begitu, kritik dan saran begitu ya. Terima kasih. Mungkin sementara waktu kita hanya itu untuk pembahasannya. Ada yang ditambahkan lagi Ayah? Oke, penutupannya dari Ayah mungkin ada quotes-quotes yang bisa memberikan motivasi atau penggugah sebagai seorang bapak
harus seperti apa begitu menghadapi dunia yang begitu penuh beban, salah satunya dibarengi dengan punya anak? Ya kalau takut untuk biaya finansial anak ya, kenapa sekarang ada asuransi, pentingnya asuransi, ya karena untuk itu. Ya, manajemen financial planning, kemudian ya kalau memang keputusannya untuk tidak punya anak itu adalah pilihan, ya itu menyalahi sunatullah. Udah Pak, Udah gitu. aku apa ya? Kalau punya anak, tidak punya anak itu pilihan, itu adalah menyalahi sunatullah, hukum-hukum alam ya. Iya. Kalau misalkan nggak punya anak, nanti nggak ada kita dong. Nabi Adam nanti sama Siti Hawa, Nabi Adam pikirannya child free. Nabi Adam. Punah manusia. Iya, kalau Nabi Adam child free, nanti kita nggak ada. Di Allah nanti nyiptain bumi buat apa? Mubazir dong. Allah ngasih rezeki anak ditolak. Wah, luar biasa ya. Nolak-nolak rezeki anak dari Allah loh. Wah, itu Dan Allah setiap alam ya. anak memang selalu punya rezekinya masing-masing, insya Allah. Insya Allah. Bahkan kalau punya anak, salah satunya nambah motivasi semangat buat nyari rezeki juga ya. Betul. Nah itu. Saya juga sebagai emak-emak dulu yang anaknya baperan, dulu yang anaknya nggak sabaran. Alhamdulillah setelah punya anak, belajar untuk menjadi lebih sabar, lebih bisa rasional, lebih bisa mana yang terbaik ya, begitu. Karena kan kita di sini juga harus menjadi contoh, begitu. Masa kita nggak mau berubah sih, begitu. Nah itu juga Mbak, sebagai ES ya, itu juga salah satu manfaat punya anak. Child free bikin hidup tidak berarti. Simpelnya begitu, karena anak itu ya pasti berarti. Ada artinya, ada maknanya, ada maksud. Dah, begitu ya guys. Terima kasih penutupnya. Ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.